Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari tryout OSN IPA SMP tahun 2022. Nah, sebelumnya saya juga sudah bahas untuk pembahasan soal ini bagian part 1 dan part 2-nya. Jadi bagi adik-adik yang belum menonton video part 1 dan part 2-nya, silakan tonton terlebih dahulu. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan diklik dulu tombolnya. Kemudian jangan lupa like dan share. Terima kasih. Oke, langsung aja karena udah ada soalnya ya. Langsung aja kita bahas. Ini soal nomor 1. Sebuah partikel berisolasi harmonik sederhana seperti ditunjukkan oleh gambar berikut. Jika waktu tempuh partikel dari titik A ke C adalah 1 detik, maka frekuensi osilasi harmonik partikel tersebut adalah, oke, jadi saya jelasin dulu. Frekuensi itu adalah banyaknya getaran setiap detik atau setiap waktu. Nah, kalau dia dirumuskan, F itu adalah N dibagi dengan waktu. Di soal ini disebutin kalau T-nya itu adalah 1 sekon. Nah, berarti kita tinggal hitung nih berapa N-nya. N itu adalah banyak putaran. Untuk menghitung berapa banyak putarannya, kita fokus ke gambar. Nah, sepertinya saya salah taruh posisi gambar karena ketutupan ya. Oke, kita giniin aja deh. Oke, kelihatan ya. Nah, jadi kita lihat kalau satu putaran itu adalah dari titik A kemudian ke sini dan kembali lagi ke titik A. Nah, satu putaran itu adalah 360 derajat. Nah, kalau kita lihat di sini dari titik A ke titik C itu adalah 60 derajat. Kenapa 60? Jadi saya gambarin di sebelah sini ya. Kalau kita lihat, ini anggap aja lingkarannya bagus ya. Walaupun gak bagus, oke, masih jelek juga nggak apa-apa deh. Anggap aja bagus ya. Ini ada titik A, di mana titik A-nya? Oke, A sama D. Nah, saya fokus ke titik A dan D yang kayak gini ya, yang di siku-sikunya. Ini titik A. Kemudian yang di sebelah sini adalah titik D. Kemudian ini ada titik B. Dan juga ada titik C. Nah, jadi gambar saya kurang bagus ya, kurang akurat nih. Nah, kalau kita lihat ke gambar yang sebelah sini nih, dari titik A ke B, B ke C, dan C ke D itu besar sudutnya sama, ya kan? Nah, ini harusnya sama nih, cuman saya kurang bisa gambarnya, jadinya nggak sesuai nih. Anggap aja ya, misalnya sudutnya sama nih. Nah, kita kan tahu nih kalau segitiga siku-siku ya, bagian yang ini itu sudutnya adalah 90 derajat. Nah, karena di sini ada 3 buah sudut, berarti langsung aja dibagi 3. 90 bagi 3 berarti berapa? 30 kan? Artinya masing-masing sudutnya itu adalah 30 derajat. Yang ini 30. Yang ini 30. Aduh, kok susah. Ya, hilang. Oke, saya gambar ulang ya. Ditulis aja deh, yang ini 30 ya, yang ini 30, yang ini 30. Artinya kalau dari A ke C adalah 30 tambah 30 kan. Oleh sebab itu sudutnya adalah 60 derajat. Artinya banyaknya putaran yang dilakukan dari titik A ke titik C itu adalah 60 derajat per 360 derajat. Nah, kenapa 360? Karena satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Nah, ini langsung aja kita bagi ya. 0-nya kita coret, kemudian 6 dengan 36-nya kita bagi, dapatnya adalah 1/6. Kemudian kita balik ke persamaan yang tadi, yang di awal tadi ya. F sama dengan N dibagi 1 kan. Nah, N-nya kan tadi 1/6. Enggak, berarti 1/6 bagi 1, artinya F-nya adalah 1/6 Hz.
Jawabannya yang mana nih? Yang A. Oke, kita lanjut. Oh, ini ada. Kita lanjut ya. Nomor 2. Tino mendefinisikan skala baru termometer dengan satuan derajat T. Ditentukan bahwa termometer 10 derajat Celcius sama dengan 0 derajat T dan 40 derajat Celcius sama dengan 60 derajat T. Dengan demikian, pada tekanan 1 atm, air mendidih pada temperatur berapa derajat T. Nah, untuk tipe soal yang seperti ini, adik-adik harus ingat skala suhunya. Jadi skala suhu itu dia ada 4, ada Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Celcius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Nah, masing-masing skala ini dia punya titik didih dan titik rendah, titik didih dan titik beku. Jadi kalau digambarin skalanya kayak gini, Celcius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Nah, Celcius itu punya titik beku 0, titik didihnya 100. Kalau Reaumur itu dia 0 sama 80. Kalau ini 32 sama 212. Ini 32 sama 212. Yang terakhir ini 273 sama 373. Nah, ini adik-adik wajib hafal di luar kepala masing-masing untuk skala suhunya. Nah, karena di soal ini dia menggunakan skala Celcius, berarti kita nanti pakai yang skala Celcius gitu. Oke ya, kita bahas saja. Ini kita hapus dulu. Nah, dia pakai skala Celcius kan. Skala Celcius tadi adalah 0 derajat sama 100 derajat. Jadi saya jelasin dari awal dulu kali ya, supaya cara dapetin ini tuh gimana. Saya jelasin dulu deh biar enak. Tahap yang pertama, adik-adik buat skala temperatur skala Celcius ya. Itu titik didihnya 100. Titik bekunya adalah 0, ingat ini derajat Celcius. Kemudian ada skala dengan derajat T. Kita belum tahu berapa titik didih dan titik bekunya. Kita baca soal dulu deh. Mana nih? Ditentukan bahwa temperatur 10 derajat Celcius sama dengan 0 derajat T. Berarti kita bisa tulisin di sini. Anggap aja di sini 10 derajat Celcius itu 0 derajat T. Nah, berarti yang ini. Ini dianggap sama ya. Anggap aja lurus. Udah itu 40 derajat Celcius sama dengan 60 derajat T. 40 derajat Celcius sama dengan 60 derajat T. Dengan demikian, tekanan 1 atm air mendidih pada temperatur derajat T berapa? Oh, berarti dia nanyain titik didih di sini berapa. Nah, karena kita belum tahu berapa, jadi kita boleh misalkan sebagai X. Nah, jadi gini ya, cara mendapatkan skala yang ini tadi. Udah paham kan ya? Ini saya hapus saja supaya lebih bagus gambarnya. Oke. Nah, ini udah saya pindahin ke sini ya gambarnya. Ini juga sama kayak tadi. Nah, langkah yang selanjutnya adalah tinggal masuk ke perhitungan. Caranya adalah yang pertama, adik-adik kurangin 40 dikurang 10. Yang kedua nanti per 100 dikurang 10. Jadi konsepnya adalah yang pertama tengah dikurang bawah ya. Yang kedua paling atas dikurang yang ini. Kayak gitu. Nah, coba ya. Nih, berarti 40 dikurang 10 dibagi 100 dikurang 10. Kalau yang ini juga sama, berarti 60 dikurang 0 dibagi X dikurang dengan 0. Kemudian tinggal kamu kurangin aja. 40 dikurang 10 berarti 30.
100 dikurang 10 berarti 90. Yang ini berarti dapatnya adalah 60 per X. Selanjutnya yang ini tinggal kamu bagi aja, 30 dengan 30 dapatnya adalah sepertiga sama dengan 60X, tinggal kali silang aja. 1 dikali X berarti X nya adalah 180 derajat T. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut. Ini dua tongkat lurus ya, sama panjang A dan B, terbuat dari bahan yang sama. Kalau dia menyebutkan panjang, berarti L. Panjangnya sama, berarti LA sama dengan LB. Udah itu bahannya sama. Nah, ini kan kalau kita lihat-lihat ya adik-adik, dia itu membicarakan mengenai kalor. Lihat di sini kata kuncinya. Kalor sebanyak. Nah, kalau dia berhubungan dengan kalor, berarti maksud bahan di sini itu adalah konduktivitas termal atau nilai dari K-nya. Berarti nilai Ka-nya sama dengan Kb. Jadi nilai konduktivitas termal setiap bahan itu beda-beda. Makanya kalau misalnya dia nyebutin bahan berarti itu adalah nilai dari K-nya. Kita lanjut. BD temperatur kedua ujung tongkat adalah delta T. BD temperatur kan lambangnya delta T ya. Berarti delta T yang itu adalah delta TA. Karena punya A kan. Udah itu apa nih? Dan BD temperatur kedua ujung tongkat B adalah 2 delta T. Berarti yang ini adalah delta TB. Luas penampang tongkat A setengah kali luas penampang tongkat B. Untuk luas penampang, lambangnya adalah A. Ini saya hapus dulu deh ya. Luas penampang itu A, berarti luas penampang tongkat A berarti AA ya. Sama dengan setengah kali luas penampang tongkat B. AA-nya berarti setengah AB. Dalam 1 detik mengalir kalor sebanyak Q di tongkat A. Nah, ini waktu. T-nya 1 detik atau 1 sekon juga boleh. Kalor itu lambangnya Q, berarti QA-nya sama dengan Q. Dalam 2 detik mengalir kalor sebanyak bla 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 di tongkat B. Berarti yang ini TA ya. Salah nih. Ini TA, TB-nya 2 sekon. Nah, yang ditanyakan adalah berapa nilai dari QB-nya. Kalau dia konsepnya kayak gini ya, soal yang kayak gini ada batang, ada kalor, kemudian ada waktu, ada luas penampang, ada panjang, itu biasanya dia menunjukkan soal dari materi konduktivitas termal ya, yaitu tentang laju kalor. Jadi laju kalor itu kan persamaannya adalah H sama dengan Q per T, atau juga bisa H itu Ka ya, delta T per L. Nah, kalau berdasarkan data yang tadi, data yang diketahui, kita harus menggunakan persamaan yang ini. Q per T sama dengan Ka delta T per L. Jadi tips ya adik-adik, gimana caranya menentukan rumus. Kamu harus tahu dulu itu masuk materi mana. Udah kamu tahu masuk materi mana, kamu cek data yang diketahuinya. Nanti dari data diketahui dan ditanya, kamu bisa menyimpulkan kira-kira pakai rumus yang mana. Kayak gitu. Nah, tadi kan persamaannya ini ya. Q per T sama dengan Ka delta T per L. Kemudian, nah di sini jadinya Q sama dengan A dikali delta T dikali dengan T. Artinya L dan K-nya hilang. Kenapa? Karena di soal disebutin kalau nilai dari K dan L-nya itu sama. Ingat ya, konsep soal perbandingan, baik membandingkan benda A, benda B, benda Q, benda S, benda 1, benda 2 ya.
Berarti konsepnya adalah kamu menggunakan besaran yang berbeda. Nah, besaran itu yang kayak gini, misalnya kayak Q, A, L, itu namanya besaran. Kalau di soal disebutin sama, ya udah berarti itu bisa dikatakan sebagai satu. Jadi bisa kamu eliminasi aja, dibuang aja. K-nya hilang ya. L-nya juga sama, kemudian T yang ini kamu pindahin nih ke sebelah kanan, jadinya dikali kan. Nah, makanya dapatnya Q sama dengan A dikali delta T dikali dengan T. Kemudian kita tinggal masukin aja ke QA-nya dan QB-nya. Nah, persamaan ini masing-masing kamu kasih indeks. Indeks itu tulisan yang di bawah kecil ini ya. A, yang ini B. Nah, itu namanya indeks. Oke, kemudian tinggal masukin aja data yang diketahui. QA-nya Q, AA-nya setengah AB, delta TA-nya delta T, TA-nya adalah 1, AB-nya tetap AB. Kenapa? Karena di soal nggak disebutin kan berapa nilai AB, dan kamu biarin aja dalam bentuk AB, tujuannya nanti supaya bisa dicoret AB dengan AB-nya. Kemudian delta TB-nya adalah 2 delta T, TB-nya adalah 2. Kemudian tinggal kamu bagi aja yang bisa dibagi. Yang pertama jelas ada AB ya, kemudian juga ada delta T. Tinggal dikaliin aja nih, setengah kali 1 berarti setengah, 2 dikali 2 berarti 4. Nah, dapatlah seperti ini. Tinggal dibagi ya, setengah bagi 4 itu berarti setengah dikali 1/4 berarti 1/8. Artinya QB-nya adalah 8Q. Berarti jawabannya yang D. Oke, next kita lanjut soal tentang ini nih, gelombang. Salah satu fungsi sonar pada kapal adalah untuk mendeteksi kedalaman laut. Diketahui cepat rambat bunyi di udara adalah 1500 meter per sekon. Ini berarti V. Jika bunyi pantul diterima kembali oleh kapal 2 detik, ini saya hapus dulu kali ya. Nah, ini 2 detik itu berarti T-nya. Setelah bunyi asal dilepaskan, maka kedalaman laut dapat dinyatakan sebesar, dia berarti menanyakan S-nya. S boleh, H boleh, tapi di sini saya menggunakan S. Nah, jadi kalau kita lihat ada F, ada S dan T kan datanya. Berarti ini dia bisa masuk ke persamaan GLB yang V sama dengan S per T. Nah, di sini karena jarak tempuh oleh si sonar itu dia 2 kali jarak awalnya, sehingga nanti kita buat 2S. Ya kan? Nah, kenapa 2 kali? Karena kan misalnya saya gambarin deh, misalnya ini air laut ya. Ini kapalnya kan. Jadi kan si gelombang bunyinya dipantulin kan, dilepasin tuh. Nah, ini kedalamannya misalnya 2 meter. Kemudian kan dia bakalan kembali lagi ke atas. Berarti dari titik dasarnya atau ke titik yang dicari ya, anggap aja di sini misalnya titik X, kembali ke permukaannya atau ke kapalnya, itu kan jaraknya juga 2 meter, ya enggak? Sehingga ini S dikali S berarti jadinya 2S. Kayak gitu. Bukan dikali ya, S tambah S berarti 2S. Bukan dikali, karena kalau dikali berarti di S kuadrat. Oke, kita hapus. Nah, tinggal kita masukin aja ya. Berarti 2S itu adalah V dikali T. V-nya 1500, T-nya 2. Angka 2 dengan 2-nya tinggal kamu coret aja. Sehingga diperoleh S-nya adalah 1500. Kita lanjut Amin dan Iman. Amin dan Iman berjalan secara konstan 2 langkah per detik. 2 langkah per detik. Oh, itu berarti V. Nah, ini agak unik nih. Biasanya kan kalau V itu kelajuan itu kan satuannya meter per sekon, tapi di soal ini dia langkah. Ya, V-nya langkah. Aduh, jelek banget, sorry ya. Karena saya tuh agak susah nulis pakai ini. Belum terbiasa jadi jelek tulisannya. V sama dengan 2 langkah per sekon. Udah itu, mula-mula mereka berdampingan. Setelah 20 detik, Amin berada 2 meter di depan Iman. Jika lebar langkah Amin 32, lebar langkah Iman adalah
Oh, berarti ini kita harus gambarin dulu ya, biar enak. Ini saya hapus dulu deh, dihapus dulu. Oke. Jadi ada amin sama iman. Ya, ini amin, ini amin, ini iman. Awalnya mereka berdampingan. Udah itu mereka jalan kan. Nah, setelah jalan dalam waktu 20 detik ya. Iya, dalam waktu 20 detik 20 detik atau 20 sekon, amin berada 2 meter di depan iman. Berarti imannya di sini kan? Berarti aminnya di sini. Jarak mereka adalah 2 meter. Nah, kenapa bisa si amin lebih jauh dari iman? Karena kemungkinan besar adalah langkah si amin itu lebih besar dari langkah si iman. Kalau kita buat ya, diketahuinya berarti ini SA. Yang ditanyakan berapa langkah si iman ya, lebar langkahnya. Berarti berapa SI-nya? Nah, berarti kita hapus dulu ya, supaya bisa kita bahas. Oke, ini soalnya tuh agak ribet, tapi nggak apa-apa, kita bahas saja. Oke, langkah yang pertama adalah kamu harus menghitung dulu berapa langkah dari amin dan iman. Nah, cara menghitungnya gunakanlah persamaan dari gerak lurus beraturan, yaitu V sama dengan S per T. Artinya S itu adalah V dikali T, tinggal masukin aja. V-nya tadi kan 2 langkah per detik tuh, yang ini. Nah, makanya saya tulis 2, T-nya adalah 20 detik, karena mereka berjalan mana nih, selama 20 detik, yang ini. Oke, kemudian tinggal dihitung, dapatlah hasilnya jaraknya itu sebesar 40 langkah. Langkah yang selanjutnya adalah kita akan menghitung jarak dari si amin. Nah, langkah mereka baik amin maupun iman itu adalah 40 langkah maksudnya. Kemudian disebutin di soal kalau si amin itu satu langkahnya adalah 32 cm. Artinya kalau 40 langkah itu adalah 40 dikali dengan 32. Nah, ini tinggal dikaliin aja, dapatnya adalah 1280 cm. Kemudian kita akan menghitung jarak si iman. Caranya adalah 1280 dikurang dengan 200. Kenapa? Karena gini kan tadi. Ini si imannya, di sini amin. Nah, di sini kan tadi 2 meter kan, 2 meter itu berarti 200 cm. Nah, kemudian kebalik gak sih? Yang di depan itu adalah benar. Amin berada, iya, benar. Oke, berarti jarak si iman itu ya 1280 dikurang dengan 200. Karena kan dari sini ke sini itu adalah total jarak yang ditempuh oleh si amin. Sorry ya adik-adik kalau agak berisik. Oke, sorry ya. Ini dari titik ini ke sini itu adalah jarak si aminnya, yaitu sebesar 1280. Sementara jarak si iman itu kan yang ini, ya kan? Nah, artinya jarak yang ini itu adalah 1280 dikurang dengan 200. Nah, setelah dikurang dapatnya adalah 1080 cm. Nah, di soal ini dia bukan menanyakan berapa jarak yang ditempuh oleh si iman, tapi dia menanyakan berapa lebar langkah si iman. Nah, artinya kita tinggal bagi aja tuh 1080 dengan 40. Nah, dapatlah satu langkahnya sebesar 27 cm. Oke ya, sekian dulu pembahasan soal kali ini. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.